Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan sama-sama mengetahui lebih dekat lagi dengan sosok laki-laki yang mana dibesarkan dengan orang tua yang sangat membenci kepada Rasulullah. Bahkan sejak kecil didoktrin bagaimana namanya Muhammad itu harus tidak ada di dunia ini. Bagaimana ditanamkan dalam pikirannya yang namanya Islam ini harus diamputasi. Selesai, tidak ada. Iya. Dari kecil ditanamkan kebencian seperti itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gambarannya. Bahkan kalau kita lihat usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita mengenal sosok Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab yang galaknya, tegasnya, garangnya, pagi-paginya bahkan tiap hari memusuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya menjadi seorang beriman 180 derajat berubah. Tapi kalau ini bukan seperti Umar lagi, tapi lebih dahsyat kalau dilihat. Karena sejak kecilnya sudah didoktrin bagaimana benci kepada Rasulullah. Bahkan ayahnya yang dicintainya pun membenci Rasulullah. Jadi kalau digambarkan bagaimana membenci Islam, bagaimana membenci Rasulullah, dan bagaimana membela kekafiran Quraisy dengan penuh fanatisme. Itulah yang ditanamkan sejak kecil. Maka dari sejak kecil ini, subhanallah, yang namanya laki-laki ini selalu menghalangi dakwah Rasulullah. Siapa? Namanya adalah Ikrimah. Siapa bapaknya? Tidak ada yang tidak kenal dengan bapaknya, tapi dengan nama yang negatif. Itu adalah Abu Jahal. Sampai Abu Jahal ini Rasulullah mengatakan, Fir'aun hadhil ummah, ini Fir'aunnya umatku. Ini Fir'aunnya umatku. Ini Rasulullah katakan gitu. Setiap yang namanya musuh ada musuh terbesarnya. Kalau Nabi Musa, ya itu dengan Fir'aun. Nah kalau Nabi Muhammad, ya inilah Fir'aunnya umatku, ini adalah Abu Jahal. Dulu namanya adalah Abul Hakam, terkenal. Karena saking adilnya saat memberikan wejangan, saat memisahkan atau melerai atau memberikan hukuman kepada orang yang bertikai. Ini hebat sekali, maka terkenal Abul Hakam, Abul Hakam, Abul Hakam. Maksudnya adalah sumber atau bapak yang dapat memberikan keadilan. Tapi setelah Islam datang, secerdas-cerdasnya orang, sepintar-pintarnya orang ketika menolak kebenaran maka jahil. Maka dikatakan Abu Jahal. Orang pintar, cerdas, ilmunya tinggi, bahkan gelarnya sudah mentok. Tapi kalau tidak menerima kebenaran apa yang disampaikan dalam syariat Islam, ya itulah jahil. Maka terkenal Abu Jahal. Iya, kenapa? Ya bapaknya jahil. Artinya bapaknya kebodohan. Sumbernya di situ. Jadi kalau dikatakan bodoh sebenarnya bukan tidak tahu apa-apa, bukan. Bodoh itu artinya tahu benar tapi nggak diikutin, itu bodoh.
Tahu salah tapi dibela, itu bodoh. Jadi kalau dikatakan bodoh yang sebenarnya itu apa? Umat dulu namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman penuh kebodohan. Bodoh dari mana? Bodoh nggak bisa hitung. Bukan, orang Arab pandai dagang. Bodoh nggak bisa berternak, hebat berternaknya. Oh bodoh nggak bisa misalnya bercocok tanam, hebat bercocok tanamnya. Bodoh dari apa? Oh bodoh dari apa? Jawabannya adalah bodoh karena tidak mau menerima kebenaran. Masya Allah, itu kalimatnya. Kalau tidak keliru. Tadi ayatnya dibaca oleh imam kita, Masya Allah. Dengan mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bi ayumsikuhu ala hunin menjadi sufitram. Maknanya adalah punten kalau seandainya dia diberikan kabar gembira anaknya perempuan, oh dia malu. Lalu apa? Anaknya itu harus dibunuh atau diinjak sampai mati. Padahal dia tahu itu adalah anak, harus dicintai, disayangi. Tapi dia harus perang antara jahiliyahnya dan cintanya seorang ayah. Itulah gambarannya. Ya. Jadi bodoh itu artinya bukan sebenarnya. Maknanya zaman disebut jahiliyah bukan tidak tahu ilmu, tidak. Tapi apa? Bodoh itu di situ tidak mau menerima kebenaran. Ada yang mungkar, ada yang salah, diem aja. Hati-hati, jahiliyah juga itu. Ya. Ada yang benar tapi tidak didukung, hati-hati, masuk dalam jahiliyah juga. Udah jelas itu gak boleh ditonton, gak boleh dibuka. Malah ditonton, malah dilihat. Bisa jadi jahiliyah. Kenapa? Maka dalam kalimatnya Sayyid Qutb bahwa dalam kata-katanya nau'un min anwa'il jahiliyah, dari tanda ataupun macam jahiliyah itu adalah tahu benar tapi tidak diikuti. Tahu salah tapi kita masih betah menjalankannya. Nah, dikatakan tadinya Abul Hakam, bapak yang paling bijak. Tapi setelah datang Islam dia tidak mau nerima hal ini, maka dikatakan jahil. Dikatakan Abu Jahal. Anaknya Ikrimah. Itu tiap hari diberikan, hati-hati Ikrimah, ini Muhammad tuh begini, Islam tuh begini. Maka tidak ada dalam hatinya kecuali kebencian kepada Rasulullah seperti bencinya bapaknya kepada Rasulullah. Ini kalau dilihat Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Kita fokus kepada Ikrimahnya. Bagaimana dalam beberapa kisah riwayat yang ada, Ikrimah ikut di dalam perang Badar. Ikut dalam perang Badar. Dan Ikrimah menyaksikan bagaimana pimpinan tertinggi peperangan itu adalah Abu Jahal. Jenderal peperangannya itu adalah Abu Jahal. Dilindungi, dijaga. Ikrimah dalam hatinya mengatakan ucapannya, bapakku jenderalnya menanglah, lihat pasukan 1000 pasukan lengkap semuanya, 600 berkuda. Belum lagi semuanya yang tidak berkuda pun lengkap dengan pakaian besinya, perisainya, pedangnya. Sementara mereka cuma 300 orang dan dalam keadaan tidak bawa makanan. Iya. Lagi mau perang Badar itu, masing-masing masih lagi baris itu masih ada makanan gak? Ada makanan gak? Lapar. Iya, ada kurma nih satu, kurma dibagi-bagi. Bahkan itu memang dalam keadaan mereka bilang, orang-orang kafir bilang, bagaimana kita akan dikalahkan dengan pasukan yang sedikit. Dan bukan hanya sedikit tapi pasukan yang kelaparan. Iya, subhanallah. Makanya dalam keadaan perang itu juga pada waktu itu perang Badar, umat Islam yang menggunakan kudanya itu cuma 2 orang. Yang bawa kuda itu 2 orang. Yang bawa perisai itu, satu perisai itu isinya bisa 10 orang. Karena apa? Karena memang gak ada persiapan untuk perang. Iya. Karena Allah yang mempertemukan dalam perang ini. Nah, kita kembali ke Ikrimah. Ini pasti menang, ini pasti menang, ini pasti menang. Tapi apa yang terjadi? Dalam peperangan Badar ini. Mulai terjadi peperangan, Ikrimah sudah heran. Kenapa? Karena mulai yang namanya kuda berjatuhan. Mulai yang namanya pasukan mulai mundur, mulai kocar kacir. Ikrimah melihat ini kayaknya ada kekurangan, ada kesalahan. Apa yang terjadi? Lebih sakit lagi ketika yang namanya Abu Jahal bapaknya itu tumbang ketika kaki kudanya disabet ataupun dipatahkan oleh pedang miliknya orang mukmin. Dan yang lebih dahsyat lagi, yang mematahkan kaki yang digunakan kudanya Abu Jahal itu adalah anak yang usianya masih muda. Iya, semua pernah mendengar kata-kata ini yang menghajar kudanya Abu Jahal sehingga tumbang, lalu menombak Abu Jahal juga. Itu adalah anak yang usianya belum sampai 20 tahun. Ya, belum sampai 20 tahun. Ada yang mengatakan usianya kira-kira riwayat paling cepat mengatakan 17 tahun itu pasnya. Bahkan ada yang mengatakan 14 tahun. Kalau 14 tahun kelas berapa SMP kira-kira tuh?
Ini ya namanya itu Mu'adz ibnu Afra dan Mu'adz ibnu Amr. Ini kan lari-lari kepada Abdurrahman bin Auf, ini anak kecil ini. Anak kecil tuh lari-lari, ya 14 tahun. Dia masuk ke dalam pasukan. Lalu setelah itu apa? Dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya ammi, mana yang namanya Abu Jahal? Anak kecil dalam peperangan nanya mana namanya Abu Jahal. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, memang kamu mau ngapain nanya Abu Jahal? Lalu mengatakan ucapannya, enggak, kenapa? Karena kalau saya melihatnya, wallahi la afutuhu, ya. Demi Allah kalau seandainya saya melihatnya, saya tidak ada pilihan. Imma dia yang mati atau aku yang mati. Itu anak kecil. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya, memangnya kenapa kau mengatakan itu? Cuma bilang, innahu yasubbun nabi. Karena saya tahu dia menghina Nabi. Subhanallah. Saya tahu dia menghina Nabi. Makanya kalau ngelihat dia, imma saya yang mati ataupun dia yang mati. Itu adalah anak kecil. Maka begitu kejadian hal seperti ini, dua anak ini langsung seperti elang yang menyergap daripada mangsanya. Itu kelihatan jelas oleh yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Dua anak ini masuk dan dua anak ini mematahkan kaki kudanya. Lalu setelah itu tumbang Abu Jahal dan ditusuknya. Dia tambah sakit hati melihat ayahnya harus berlumuran darah, meregang nyawa seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Ikrimah? Dia udah tidak melihat bahaya atau apa, yang penting ayahnya bisa ditolong. Maju ke depan Ikrimah ini. Begitu maju ke depan berhasil memukul salah satu daripada dua anak ini. Ya, Mu'adz ibnu Amr itu adalah hampir patah tangannya. Tapi tetap masih melawan. Setelah itu ada pasukan gelombang yang sangat dahsyat. Mundurlah Ikrimah bin Abi Jahal dalam keadaan sedih, tidak bisa mengambil jenazah ayahnya. Bagaimana kesedihannya sekarang. Dan kalau sudah sedih berarti bagaimana kebenciannya kepada Rasulullah. Dan bagaimana kebenciannya kepada Islam. Udah dari awal didoktrin benci kepada Rasulullah dan benci kepada Islam. Lalu setelah itu melihat ayahnya harus wafat demikian di depan matanya. Dan tidak bisa menolong, tambah benci lagi. Maka pulang, kemana pulangnya? Pulangnya ke Mekah dalam keadaan membawa rasa sakit hati. Dan bukan hanya membawa rasa sakit hati. Satu, sakit hati. Dua, dendam. Iya. Yang ketiga, kebencian. Makin tidak bisa dibendung itu, bencinya. Selama 1 tahun, tidak ada yang dikumpulkan oleh yang namanya Ikrimah. Ada dana berapapun, berikan kuda. Untuk siapa? Untuk nanti pasukan perang selanjutnya. Didanai, kalau dikatakan perang Uhud yang paling banyak keluar dana dari siapa? Ikrimah. Dari Ikrimah. Iya. Harta yang ada semua intinya kalau dia bisnis untuk mengumpulkan uang, pasti ini untuk menyerang Rasulullah. Karena dalam pikirannya gimana menghancurkan Rasulullah. Bagaimana menumbangkan Islam. Maka terus ketika dapat rezeki, dapat uang, belikan kuda, belikan pedang, belikan apa. Siapkan pasukan, siapkan pasukan, siapkan pasukan. Kenapa? Tidak ada dalam ketenangan hidupnya kecuali kalau sudah menyelesaikan Rasulullah. Bagaimana itu? Ikrimah itu. Iya, kita tahu untuk menceritakan nanti kita endingnya dilihat apa yang kita dapat simpulkan. Setelah itu masuklah di dalam perang Uhud. Begitu terjadi di dalam perang Uhud, subhanallah. Ikrimah ini membawa istrinya, ya, dan beberapa pasukan juga membawa istrinya. Untuk apa? Untuk berperang. Di sana ada Abu Sufyan. Abu Sufyan di bagian tengah, lalu sayap kirinya itu adalah Ikrimah, lalu sayap kanannya adalah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid sama cerdasnya dengan Ikrimah. Khalid bin Walid sama-sama panglima perang. Jadi kalau Abu Sufyan sebagai penengahnya berada di tengah, kanannya adalah Khalid bin Walid, kirinya sayap kirinya itu adalah Ikrimah. Dan Ikrimah sudah membawa kebencian 1 tahun. Mungkin 1 tahun dirasakan seperti 1 abad. Kapan ini untuk menyerang? Kapan ini untuk menyerang? Dinanti-nantikan. Persingkat, seperti halnya apa yang terjadi. Ketika perang terjadi Uhud ini, dalam satu gerakan kurang daripada 10 menit, bendera yang dibawa oleh pasukan orang kafir Quraisy tumbang. Berdiri lagi, tumbang lagi.
Pertama kali yang mendapat menumbangkan satu bendera, dua bendera ditumbangkan oleh yang namanya Hamzah. Ya. Lalu bendera ketiga, bendera keempat ditumbangkan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Lalu bendera kelima, bendera keenam ditumbangkan oleh Asim bin Thabit. Setelah tumbang bendera ini, semua orang ini berlari. Orang kafir ini. Dan disitulah Ikrimah semakin sakit hati. Kenapa? Karena gagal lagi untuk membalas keadaan ini. Begitu lari, tapi walaupun lari, dia dipanggil ya Khalid bin Walid mengatakan jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Kenapa? Masih ada harapan. Harapan mana? Tunggu. Kenapa? Tunggu kelalaian mereka. Apakah mereka bisa lalai? Mudah-mudahan apa? Nanti tunggu itu. Pemanah. Andai pemanah turun, kita bisa bebas masuk. Itu tinggal satu harapan. Maka dalam perang itu, satu kelalaian saja bisa menjadikan akibat yang sangat fatal. Kekeliruan yang ada. Maka benar. Di situ hanya harapan satu-satunya. Turunnya pasukan pemanah. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Ternyata pasukan pemanah ini turun semua kecuali hanya kurang daripada 10 orang. Mungkin 8 orang, mungkin 5 orang yang taat kepada Rasulullah. Jangan turun apapun yang terjadi. Ini punten. Begitu pada turun yang namanya Ikrimah. Lalu yang namanya Khalid bin Walid masuk langsung mengepung. Kembali Ikrimah mengumpulkan dari sayap kiri. Lalu yang namanya Khalid bin Walid dari sayap kanannya. Dan yang namanya Abu Sufyan masuk lagi dari tengah. Akhirnya habislah dalam keadaan terkepung. Kanan, kiri, tengah sudah terkepung. Maka saat itulah para sahabat banyak yang wafat. Ya, ada 70 sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Termasuk di situ yang wafatnya adalah Hamzah. Dan di situ Ikrimah tersenyum bangga, gembira. Seakan-akan melihat senyuman bapaknya Abu Jahal. Dalam kata-kata yang sangat luar biasa. Wahai ayahku, sudah terbalas tentang kebencian kita kepada Muhammad. Wahai ayahku, lihat ini pasukan sudah mati. Wahai ayahku, lihat seakan-akan puas dengan bangga keadaan itu. Ya, itulah kejadiannya, kebanggaan yang dimiliki oleh siapa? Ikrimah. Pulang Ikrimah ke Mekah dengan membawa kabar gembira, dengan membawa percaya diri, dan puas yang ada hanya berpikir lagi dan mengatakan, tapi Muhammad masih hidup. Maka di situ ingin mencoba menghabiskan Muhammad Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Menggabungkan semua orang-orang Arab, pasukan Arab termasuk di situ Yahudi. Untuk apa? Untuk menghabiskan, membumi, menghanguskan, meratakan yang namanya Madinah yang terjadi di dalam perang apa? Khandaq. Bisa dibayangkan ya, Ikrimah Badar iya, Uhud iya, Khandaq iya. Begitu dengan pasukan dengan Khandaqnya datang, pasukan Khandaq itu parit ya. Begitu masuk ke kota Madinah, Rasulullah sudah membuat apa? Parit. Ide dari siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kalau nggak salah atau nggak keliru kita sudah bahas tentang Salman Al-Farisi ini sih. Iya. Karena Salman Al-Farisi ini adalah orang yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah katakan ada emergensi, panggilan untuk berkumpul, as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Kalau sudah ada ungkapan as-salatul jami'ah, itu ada informasi penting, ayo semuanya kumpul. Setelah itu baru disampaikan kenapa orang kafir berangkat untuk menuju ke tempat kita dan berbagai macam pasukan akan datang. Dan dibuatlah parit. Kenapa? Karena Madinah salah satu hebatnya tempat Madinah. Kenapa harus hijrah ke kota Madinah? Di antaranya kota Madinah itu kalau dilihat itu seperti U. Iya. Bisa dibayangkan huruf U. Iya. Lalu di samping kanannya Udwatul Dunia, samping kirinya Udwatul Quswa. Artinya ada dibentengi dengan dua gunung yang sangat gagah, dua gunung yang sangat kokoh, dua gunung yang sangat tebal sekali. Tidak ada tempat masuk ke kota Madinah kecuali dari satu arah. Makanya kalau dikepung seperti itu, udah dibikin parit aja. Dan walaupun di boykot, satu di embargo tidak boleh ada makanan masuk dari luar, tenang, Madinah subur. Sumber mata air banyak. Pepohonan, tumbuh-tumbuhan, jalan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi salah satu kenapa Madinah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah hijrah. Dibikin parit. Begitu yang namanya bayangan yang terjadi, yang terfikir
Oleh siapa? Oleh Ikrimah. Ini rata nih Madinah. Selesai Madinah. Tuntas nih Madinah. Kenapa? Bisa dibayangkan. Iya. Dari berbagai macam penjuru Arab yang membenci kepada Rasulullah SAW kumpul. Bahkan diperkirakan 10.000 lebih yang kumpul pada waktu itu. Untuk menghabiskan, membumi, hanguskan kota Madinah. Di dalam ada berapa? Subhanallah. Maka apa yang terjadi? Begitu dibikin khandak. Begitu dibikin parit. Yang paling kecewa diantaranya Ikrimah. Ikrimah ketika ngelihat, oh ini bukan gaya orang Arab. Orang Arab tuh perang, mikarin, mifarin, berhadapan. Jadi kalau berhadapan ini, misalnya ini A, ini B, pasukan, ketemu, sampai gak ketemu musuh lagi, balik lagi, sampai ketemu musuh. Terus, sampai akhirnya apa? Mana yang paling sedikit? Iya, dan sampai terkira habis, udah selesai, jalan seperti itu. Ya, ataupun tok sampai pokoknya ketemu. Tapi punten pada waktu itu Ikrimah kaget sampai mengatakan wallahi hadhihi laisa min hilatil Arab. Kata siapa? Kata Ikrimah. Dan Abu Sufyan, demi Allah ini bukan gaya perangnya Arab. Gaya perang apa ini? Seperti ini. Karena orang Arab tidak pernah mengenal gaya perang seperti itu. Ini adalah idenya daripada siapa? Salman Al-Farisi. Tapi gigihnya Ikrimah. Orang lain, oh parit, ya udahlah nunggu aja. Oh parit, oh nunggu aja. Ikrimah tidak. Muter dari semua parit yang panjangnya 5 kilo itu. Dia putar terus ke sana, terus jalan. Kenapa? Cari kira-kira ada celah nggak yang bisa naik. Kenapa? Gigih. Kalau sudah ngelihat parit, oh udah parit yang lainnya pada diam, ya udah diam aja, ya udah tinggal aja. Gimana nanti kata Abu Sufyan? Ya karena itu adalah panglima perangnya. Ikrimah juga bagian jenderal, bagian perang juga. Tapi punten kalau dibilang ini terserah Abu Sufyan. Tapi Ikrimah saking bencinya kepada Islam dan bencinya kepada Rasulullah. Gak ada tidur, gak ada istirahat. Putar sana, diukur kayaknya kosong nih, kayaknya bisa. Sampai cari kudanya kira-kira yang bagus. Lihat kuda yang pantas, kuda yang gagah, kuda yang kokoh. Dilihat, ternyata menemukan celah yang bisa diloncati. Naiklah, loncatlah. Siapa yang loncat di sana? Ada 2. Ikrimah bin Abi Jahal berhasil loncat. Dan satu lagi yang sangat terkenal adalah Abdul Wud. Loncat juga ke sana. Dan di situ Abdul Wud ini kalau dikatakan orang yang selama jadi panglima perang Abdul Wud ini itu tidak pernah kalah dalam peperangan. Dan usianya pada waktu itu hampir 80 tahun. Tapi dengan gagahnya, dengan kuatnya Abdul Wud ini, orang sudah tidak ada lagi yang menyatakan orang ada yang bisa mengalahkan Abdul Wud itu mustahil. Iya. Saking kuatnya Abdul Wud ini, saking gagahnya, saking kuatnya dalam beberapa keterangan. Iya. Itu Abdul Wud ini kalau ada kulit dihamparkan, misalnya kulit kambing atau apa, terus diinjak oleh kakinya. Iya. Itu gak ada yang bisa satu orang pun mengambilnya. Karena apa? Injakan kakinya kuat. Itu kaki kalau dipakai tendang, waduh jadi gimana itu? Mungkin kalau bola dari gawang ke gawang bisa gol tuh. Iya. Karena saking kuatnya. Bahkan ini Abdul Wud ketika turun menantang Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan, Man yubaris, kata Abdul Wud. Berdua dengan Ikrimah, Man yubaris. Ikrimah gagah, berani karena ada Abdul Wud. Iya. Ini kalau ada orang yang berani dengan Abdul Wud, siapa? Udah terkenal di Jazirah Arab Abdul Wud itu siapa? Kuat. Sampai dia punya panah. Itu orang gak bisa menggunakannya kecuali dia yang bisa nariknya. Kenapa? Saking kuat tangannya juga. Dan dia teriak, man yubaris. Disitulah gak ada orang yang mengatakan saya. Cuma Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana ya Rasulullah. Saya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ali, itu Abdul Wud. Itu Abdul Wud. Kata Rasulullah mengatakan, itu Abdul Wud. Ali bin Abi Thalib mengatakan, memangnya kenapa ya Rasulullah Abdul Wud? Lalu Rasulullah mengatakan, kami baru kehilangan Hamzah di perang Badar, di perang Uhud. Kami baru kehilangan Hamzah di perang Uhud. Aku tidak mau kehilanganmu, hai Ali. Ali mengatakan, bal ana aqtuluh. Aku yang akan membunuhnya ya Rasulullah. Maka diberikan tugas ini kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu Ali bin Abi Thalib turun, Abdul Wud nanya, siapa kamu? Saya Ali. Ali mana? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Bapakmu teman saya. Pulang. Ya, pulang. Ngapain kamu di sini pulang? Saya temenan sama bapak-bapakmu itu. Pulang. Saya gak enak. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, saya gak bakalan pulang. Kecuali kamu ambil salah satunya. Apa salah satunya? Di antara 3. Iya, di antara 3 apa? 1, Islam.
Waduh, Ali bin Abi Thalib. Islam. Kalau Islam saya pulang. Kamu Islam, saya selesai. Apa kata Abdul Ali? Saya datang ke sini bukan mau Islam, tapi mau perang. Masa malah jadi Islam? Pilihan yang kedua, nyerah. Pulang, istilahnya apa? Ya udah nyerah. Tunduk dalam hukum kami. Dia bilang, justru kami ke sini tidak mau nyerah. Terus yang ketiga an-nizal. Perang sampai wafat. Duel. Marah Abdul Wud gitu, lihat kekuatannya. Loncat Abdul Wud dari kudanya sambil memukulkan tangannya ke kuda itu. Jadi pas loncat, sambil pukulan tangannya ke kuda. Kuda pingsan. Subhanallah. Kalau kita ngelihat musuh gitu, langsung pingsan, terus mau lawan kita. Udah, stop. Saya pulang. Kenapa? Ini kuat banget ini. Dipukul kuda pingsan. Apa gentar Ali bin Abi Thalib? Enggak. Biarin aja. Dan itu Ikrimah sudah senyum. Ali, lihat. Apa yang terjadi? Udah hancurlah sama Ali. Maka dengan pedenya Ikrimah duduk untuk melihat terjadi peperangan ini di atas kudanya. Karena Ikrimah ini punten paling hobi berkuda. Paling hobi naik kemana berkuda. Bahkan beberapa riwayat mengatakan Ikrimah itu mau kemana pasti naik kuda. Walaupun tidak terlalu jauh. Itu terkenalnya. Karena ada orang mau kemana naik motor padahal cuma dekat. Naik motor hobinya. Ya kalau ini kuda. Iya. Maka apa yang terjadi? Subhanallah. Di atas kudanya melihat begitu terjadi pertempuran. Semua disaksikan oleh semua. Bahkan kata para sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan saya tidak pernah melihat peperangan. Sampai hati ini deg-degan luar biasa. Seperti pada waktu itu. Kenapa? Karena saya tidak bisa melihat apa-apa. Cuman debu aja naik ke atas. Kita mah baru ngeliat penalti aja deg-degan. Masuk nggak gitu. Iya, ini mah bayangin itu. Debunya bertebaran semuanya. Dan tidak ada yang bisa dilihat apa-apa. Cuman melihat hening semuanya. Termasuk kata Ikrimah, kesaksian Ikrimah. Saya walaupun dekat saya tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa? Karena tertutup dengan debu. Lalu terakhir ring gitu ya. Suara terakhir kan bunyi terang gitu ya. Begitu ada ting, apa itu pedang terakhir bunyi. Tiba-tiba Rasulullah berkata, Allahu Akbar, kata Rasulullah. Semua para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru debu itu turun dan di bawahnya sudah mati. Siapa? Abdul Wud. Itu kesaksian dari para sahabat. Apa kata Ikrimah? Begitu Ikrimah ngelihat apa ini, begitu suara pedang terakhir bunyi, ting gitu. Ikrimah hanya melihat, siapa yang mati? Begitu dilihat, ternyata subhanallah Ali bin Abi Thalib sudah berdiri dan pedangnya sudah dihujamkan kepada siapa? Abdul Wud. Di situ Ikrimah ngelihat, waduh kok bisa kalah? Dengan melihat yang namanya Abdul Wud segagah itu, sehebat itu, tumbang dengan Ali bin Abi Thalib. Belum lagi yang turun yang lainnya. Di situ kalau Allah sudah menanamkan rasa takut, pasti takut. Tapi kadang-kadang ya orang berani pun ketika dalam ada satu momen takut jadi takut. Padahal Ikrimah itu enggak pernah ada rasa takutnya. Tapi melihat keadaan itu, dia melihat rasanya. Bahkan Abdurrahman bin Auf mengatakan perangnya kira-kira di situ. Tang-tang ramainya itu lebih daripada 1 jam. Kalau tinju mah 5 menit berhenti, 5 menit berhenti. Ini enggak berhenti-berhenti. Jadi 1 jam itu terus berjalan terang. Subhanallah. Begitu kejadian demikian, apa yang terjadi kepada yang namanya Ikrimah? Ikrimah langsung puter kudanya lalu loncat lagi keluar. Dan ditertawakan oleh semuanya. Ketika ditertawakan Ikrimah makin benci lagi ke Rasulullah. Wah disorakin, kabur gitu. Loncat Ikrimah dan akhirnya Ikrimah dengan mengatakan, aku harus dendam lagi, harus dibereskan lagi. Ini terjadi kepada Ikrimah. Ini ketika perang apa? Khandaq. Pulang, saya percepat, saya persingkat, maka saat itulah di tahun ke-8 Hijriah itu ada yang namanya apa? Futuh Makkah. Iya, Futuh Makkah. Saya persingkat, ada suatu peristiwa apa dan itu ada Khaybar semuanya, apapun dan ada yang namanya apa? Sulhul Hudaybiyah gitu kan. Itu pun sama yang namanya Ikrimah masih membenci Rasulullah. Hanya disitulah setelah Sulh Hudaybiyah Khalid bin Walid masuk Islam. Ya, tapi Ikrimah tidak. Pokoknya Ikrimah itu kalau sudah dengar Ikrimah udah musuhnya Islam. Udah. Orang mukminin, mukminat udah Ikrimah itu musuh. Ikrimah itu musuh. Begitu Futuh Makkah, saya percepat.
Ya, begitu Futuh Mekah terjadi, Masya Allah, tabarakallah, Futuh Mekah. Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Abu Sufyan sudah luluh dan Islam. Abu Sufyan ngajak Ikrimah. Kenapa nggak Islam aja? Ikrimah mengatakan, silahkan kamu jilat lidahmu demi keselamatanmu. Tapi aku tidak akan pernah memeluk apa yang dibawa oleh Muhammad. Kenapa? Walau bagaimanapun sampai kapanpun dia adalah musuh yang abadi. Jadi kamu nggak bakalan masuk Islam? Tidak. Apa yang kamu lakukan ketika nanti Muhammad datang, aku akan kumpulkan pasukan. Untuk apa? Pasukan untuk aku jegal. Walaupun sampai darah penghabisan. Pilihannya adalah Muhammad tidak boleh masuk atau aku yang mati. Sudah segitu. Sudah plak, itu sudah segitu. Maka disitulah Rasulullah SAW memberikan bagian-bagian masuknya ke kota Makkah. Iya. Kalau sekarang ada Jabal Khandamah. Ya. Nama itu ada di kota Makkah dan itu adalah masuknya pasukan Abu Sufyan. Masuknya pasukan Khalid bin Walid. Dan di situ adalah tempat di mana pada zaman itu difavoritkan tempat itu oleh yang namanya pasukan-pasukan untuk berkumpul. Termasuk yang namanya pasukan Ikrimah. Dan Khalid bin Walid sudah punya yang namanya Khalid bin Walid dengan Ikrimah kan dekat banget. Satu perjuangan dari awalnya. Maka ya Rasulullah izinkan aku melalui pintu Khandamah itu. Kenapa? Karena saya yakin di situ ada Ikrimah. Terus kenapa? Biar saya duel dengannya. Subhanallah. Pasukanku akan jumpa dengan pasukannya. Maka Rasulullah mengajarkan di situ, mengizinkan di sana. Masuklah yang namanya Khalid bin Walid. Ternyata benar. Di situ sudah disiapkan pasukan yang dimiliki oleh Ikrimah. Terjadilah pertempuran. Terjadilah pertempuran. Begitu terjadi pertempuran apa yang terjadi dalam waktu kurang dari 10 menit tumbang semuanya. Dan Ikrimah berlari. Bayangkan. Dari anak pejabat tinggi. Dari anak jenderal paling tinggi. Ya, sekarang mesti kehilangan segala-galanya. Pasukannya sudah tidak ada. Hanya sebatang kara. Dia masuk ke kota Mekah. Begitu sudah masuk kota Mekah. Kaget. Karena ada pengumuman. Pengumumannya dahsyat sekali. Rasulullah mengatakan memang musuh Islam. Tapi ada yang lebih diutamakan lagi musuhnya. Sampai Rasulullah mengatakan jika melihat orang ini disebutkan. Daftar nama beberapa riwayat 10 orang. Apabila ada orang ini 10 orang ini ya. Apabila jumpa maka bunuh walaupun dia sedang berada di depan Ka'bah. Walaupun dia sedang bergelantungan di kiswah Ka'bah. Kenapa? Ini orang musuh tapi lebih dahsyat lagi musuhnya. Siapa? Di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Dan Ikrimah dengar aku ternyata ini. Seakan-akan tidak ada maaf lagi buat Ikrimah. Udah disebutin. Abdullah bin Syarh juga sama disebut namanya. Iya. Beberapa nama di antara 10 nama itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Uktuluhum. Habisi mereka, bunuh mereka, walaupun mereka berada atau sedang bergelantungan di atas di kiswah Ka'bah. Kenapa? Karena ini musuh bukan musuh biasa, musuh yang dahsyat. Maka apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billah. Keadaan yang sangat genting itu Ikrimah mendengar, ini saya kehilangan segala-galanya. Maka saat itulah Ikrimah ini adalah orang yang sangat mencintai keluarganya. Kenapa tidak melibatkan istrinya untuk kabur? Karena pelarian yang tadinya mau ke Yaman, perjalanannya pasti cukup melelahkan. Dipilih, apakah ditinggalkan di Mekah? Pasti sengsara. Pikirannya, diajak ke Yaman lebih sengsara. Kenapa? Makannya apa nanti di sepanjang perjalanan? Bekalnya apa? Itunya apa? Kayaknya lebih sengsara. Di antara dua sengsara ini, mendingan sengsara di Mekah deh. Daripada disengsara di bawah perjalanan, maka ditinggalkan istrinya. Tinggalkan istrinya. Dan istrinya tahu. Kalau ditinggalkannya istrinya itu, ya. Ditinggalkannya istrinya itu, karena apa? Karena cinta daripada siapa? Cinta daripada yang namanya punten. Ikrimah. Maka berangkatlah menuju ke Yaman. Subhanallah. Iya. Dalam perjalanan terus berjalan naik kuda sampai ke Jeddah. Setibanya di Jeddah, naik kapal. Ini perjalanan, kisah singkatnya. Begitu naik perjalanan di kapal, ternyata kapal ini terombang-ambing. Dia punya rencana. Tapi Allah pun punya rencana. Allah sudah menyimpan namanya rupanya di sorga. Subhanallah.
Nanti kita lihat untuk endingnya seperti apa. Akhirnya Ikrimah naik di kapal. Ternyata kapal ini terombang ambing. Pokoknya kapal ini kalau miring udah kemiringannya itu dahsyat sekali. Kalau seandainya seperti ini udah dahsyat sekali. Ini Ikrimah sudah dalam arti mengatakan ini mah udah selesai di sini. Tapi yang paling mengagetkan bukan ombaknya. Apa yang paling mengagetkan? Nakodanya. Si pembawa kapal itu, ikhlisu, ikhlisu, ikhlisu gitu jawabannya. Ikhlisu itu artinya dengan ayo ikhlas, lepaskan semua peribadatan kalian hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah saja. Udah jangan panggil lagi Uzza, jangan panggil Lat, jangan panggil Manat, jangan Siwa. Udah pokoknya sekarang ini ikhlisu, ikhlisu hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Bingung, kaget. Loh, selama ini yang aku perangi itu yang menyembah kepada Allah saja. Sementara saat ini nakoda ini bilang buang semua peribadatan hanya kepada Allah saja untuk beribadah. Maknanya apa? Minta hanya kepada Allah. Disitulah Ikrimah mengatakan dalam hatinya, andai saya selamat, berarti Tuhan-Tuhan kami yang selama ini tidak ada faedahnya. Andai saya ini selamat, saya akan sebut nama Allah. Andai saya selamat, saya tidak akan lagi pikir panjang untuk memeluk syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad. Apapun yang terjadi. Qadarullah, Masya Allah, selamat. Tapi selamatnya bukan melanjutkan perjalanan, tapi balik lagi. Karena badai yang begitu dahsyat diputarkan, akhirnya masuk lagi ke Jeddah. Dan selamatlah. Dalam keadaan punten, dalam keadaan ke Jeddah, dalam perjalanan ke Jeddah mau ke Yaman, istrinya daripada Ikrimah ini, istri daripada Ikrimah, ternyata muslimah. Masuk Islam. Dan melihat keadaannya setelah masuk Islam, memantau, menyaksikan dalam beberapa hari keindahan yang ada dalam syariat. Maka datang ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, andai Ikrimah, subhanallah, datang kepadamu, lalu minta maaf, lalu ingin menyampaikan 2 kalimat syahadat, lalu dia ini ingin menjadi umatmu yang baik, apakah diterima? Itu ditanyakan di depan para sahabat. Di depan para sahabat. Semua para sahabat tahan nafas. Zaman Rasulullah apa ini? Ayahnya telah apa? Mendoktrin Ikrimah itu jadi musuh. Ikut perang Badar. Ikut perang Uhud. Ikut perang Khandaq. Bahkan ketika ada yang masuk pasukan ke Mekah, malah ia jadi sebagai pimpinannya. Dan sudah diinstruksikan 10 orang yang harus dibunuh walaupun bergelantungan di kiswah Ka'bah. Ya Rasulullah, andai dia masuk Islam, menjadi pasukanmu, apakah engkau ini akan menerimanya? Semua sahabat diam. Dan apa kira-kira jawabannya apa? Rasulullah mengatakan ucapannya, Al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapus semuanya. Kami sangat menerimanya dengan senang apabila dia datang. Kami tidak bisa kami tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Maksudnya siapa? Abu Jahal. Tapi anaknya harus aku selamatkan. Masya Allah. Jadi bayangkan itu. Kalau mungkin kita 7 turunan gak terima. Mungkin kalau kita begitu. Karena saking musuhnya gitu kan. Tapi ini hanya mengatakan. Aku tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Anaknya harus bisa aku selamatkan. Dahsyat itu. Seperti Khalid bin Walid kan ayahnya itu. Walid bin Mughirah. Ayahnya Khalid bin Walid. Yang menghina Rasulullah. Dengan kata-kata apa? Dia itu sihir. Maksudnya Quran itu sihir. Innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Itu yang menghina Quran, menghina Rasulullah itu siapa? Ayahnya Khalid bin Walid. Tapi setelah Khalid masuk Islam, Masya Allah jadi pejuang. Lalu apa yang dilakukan oleh siapa? Ikrimah ini? Nah punten, Ikrimah tadi sudah terdampar lagi. Begitu istrinya menyatakan boleh dan diterima, gembira istrinya. Maka istrinya cepat berlari mengejar ke kota Madinah. Punten, ke kota atau ke Jeddah. Untuk apa? Menjemput siapa? Ya, menjemput suaminya. Dalam perjalanan, ditemani oleh apa? Budaknya. Dari bangsa Romawi. Budaknya di perjalanan, dalam keadaan sepi seperti itu. Dalam beberapa riwayat, cuma berdua. Ini budaknya melihat kecantikan daripada istrinya Ikrimah. Tergoda syahwat. Tapi yang namanya istri Ikrimah, istri panglima perang.
maka dalam waktu yang begitu cepat saja dengan kecerdasannya bisa menaklukkan daripada siapa? Budak ini. Ya, tidak diceritakan apakah dibunuh atau digimana kan, tapi terbengkalai, dibiarkan jalan sendiri, perjalanan ujungnya menuju ke kota Jeddah itu sendiri. Pas jalan juga menuju ke mungkin kalau dikatakan apa ya, tempat berlayar itu namanya pelabuhan. Begitu datang ke sampai pelabuhan, di tepat waktu itu juga kapal itu baru terdampar. Qadarullah. Lagi dalam keadaan bersyukur gitu, diam, Ikrimah ngelihat ada wanita berlari, kayaknya kenal larinya nih. Kayaknya larinya kenal nih. Begitu dicek ternyata istrinya. Punten. Iya. Begitu Ummu Hakam kalau tidak keliru namanya. Begitu ketemu langsung dengan mengatakan ucapannya. Istriku engkau berada di sini. Jawabannya matan, wahai suamiku. Aku berjumpa dengan orang yang tidak pernah aku jumpai kecuali orang ini paling baik. Orang ini paling jujur. Orang ini adalah paling penuh dengan cinta. Orang ini penuh dengan perhatian. Siapa? Tanya. Siapa? Muhammad. Rasulullah. Terdiam. Apakah kamu mengikuti agamanya? Jawabannya mengatakan kalimat yang sangat indah. Kalaulah agama itu salah, saya tidak akan pernah mengikuti. Ternyata kita keliru dalam memegang syariat. Ini adalah orang yang paling baik yang pernah aku jumpai. Orang yang paling jujur yang paling aku jumpai. Orang yang penuh dengan cinta yang pernah aku jumpai. Maka masuklah syariat Islam. Ikrimah terdiam. Kata Ikrimah, mana mungkin Muhammad menerima aku. Kamu dengar? Aku termasuk orang yang 10 orang untuk dibunuh. Jawabannya mengatakan, aku sudah bilang pada Rasulullah. Dan Rasulullah menerimanya. Ayo pulang. Masya Allah, tabarakallah. Maka saat itulah dengan gaya bahasa santun cinta meyakinkan istrinya Ikrimah pun oke. Ikrimah pun siap kembali ke kota Mekah. Berjalannya ke kota Mekah, perjalanan cukup lama berdua. Subhanallah. Dalam keadaan malam-malam istirahat punten ya. Namanya suami, ya ada kewajiban batin kepada istri juga. Ada istri pun ada keinginannya dalam keadaan berdua. Dalam keadaan perjalanan di malam hari ingin melakukan layaknya suami istri. Istrinya menolak, maaf. Kenapa? Kita beda agama. Ya, kita beda agama. Bayangin ya, yang baru masuk Islam saja. Yang namanya istrinya Ikrimah ini menolak suaminya karena beda agama. Sekarang berapa banyak orang memudah-mudahkan pernikahan beda agama itu. Iya. Ini kalau sudah Islam masuk dalam jiwanya, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Paham itu. Maaf, kita beda. Tapi suami, maaf, sebelum kamu mengatakan 2 kalimat syahadat. Ya saya tinggal mengatakan 2 kalimat di depan Rasulullah. Di depan Rasulullah. Iya. Ya keinginan ada, syahwat ada. Nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Tapi kan Allah lihat. Dengan mengatakan tidak, nanti. Allahu Akbar, luar biasa ini. Sampainya ke kota Mekah, Rasulullah tahu. Isya, ya nanti kita isya dulu sebentar dulu. Begitu sampai ke kota Mekah, Rasulullah menghargai dengan mengatakan kata-katanya. Jangan satu orang pun menghina Abu Jahal, takut melukai hati Ikrimah. Itu untuk menghargai Ikrimah. Nanti kita lanjutkan. Allahu a'lam bishawab. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Ikrimah tiba, dalam waktu tinggal beberapa langkah mau sampai, ada dua kata-kata. Satu, kata-kata yang diucapkan Rasulullah. Yang kedua, yang keluar dari Ikrimah. Kalau Rasulullah bilangnya mengatakan, la tasubbul amwat. Ya, jangan menghina orang yang sudah wafat. Lalu mengatakan, wala tasubbu Abu Jahal. Jangan hina Abu Jahal. Seakan-akan ini ada Ikrimah anaknya. Nanti apa sakit hati dia. Karena tahu betapa cintanya kepada Abu Jahal, kepada bapaknya. Jangan, apalagi ini dalam keadaan baru masuk Islam. Ini baru Islam mulai dihina-hina gitu nanti bisa berubah. Imannya belum apa, belum stabil. Stop. Itu bagaimana Rasulullah menghargai kepada Abu Jahal. Itu Rasulullah dan para sahabat dia. Itu yang namanya Ikrimah begitu datang. Ngelihat ini adalah orang yang dimusuhi. Kan selama dalam perjalanan berlalu kepada orang-orang. Ingat orang dimusuhi tapi senyuman. Senyum. Semua para sahabat Rasulullah senyum, memberikan senyuman kepada siapa? Ikrimah. Iya. Sampai Ikrimah mengatakan kepada istrinya, andai Muhammad menawarkan hal yang baik kepadaku, saya yakin dia orang jujur. Saya yakin dia orang jujur. Senyum istrinya mengatakan, lihat saja nanti wahai suami. Itu tiba. Sampai datang padahal punten. Yang namanya Ikrimah ini. Masya Allah, tabarakallah. Begitu datang Rasulullah tidak duduk saja. Tidak, berdiri Rasulullah. Dan bukan hanya berdiri, berjalan menyambut. Dan bukan hanya berjalan menyambutnya, membentangkan tangan. Dengan ucapan sambil senyum, beliau katakan, ahlan birakibil muhajir. Ahlan, Masya Allah, selamat datang wahai para pengendara yang hijrah. Wahai orang yang selalu berkendara, maksudnya naik kuda, yang berhijrah. Kan hobinya gitu, bisa dibayangkan. Ini berdiri bukan hanya berdiri, berjalan bukan hanya berjalan, tapi membentangkan tangan bukan hanya membentangkan tangan, tapi sambil senyum dan sambil mengatakan selamat datang. Masya Allah, di situ saja Ikrimah sudah tidak bisa berkata-kata. Yang dibenci selama ini, yang selama ini dalam bayangannya penuh dengan kebencian, sekarang dengan membentangkan tangannya dengan senyumannya dan memeluk erat yang namanya siapa? Ikrimah. Dan pelukan itu bukan hanya sekedar pelukan, tapi pelukan penuh cinta dan penuh iman.
yang dirasakan oleh Ikrimah. Maka saat itu Ikrimah merunduk hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu Ikrimah mengatakan, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah, aku bersaksi engkau adalah orang yang paling baik, aku bersaksi engkau adalah orang paling jujur, aku bersaksi orang yang paling menepati janji. Banyak pujian-pujian dari Ikrimah kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum, dipeluknya lagi. Subhanallah. Dan disitulah ada kata-kata yang diucapkan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku benci selama ini kecuali engkau. Tapi saat ini tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Dulu aku memerangimu dengan harta segala macamnya. Sampai hartaku terkikis habis untuk memerangimu. Demi Allah, hartaku akan dikeluarkan 2 kali lipat untuk membela agamamu. Dulu aku berperang untuk memusuhimu. Tapi hari ini, mulai saat ini, aku tidak akan pernah melewatkan peperangan apapun demi membela agamamu. Dan kalimatnya, aku tidak akan pernah berlari dari peperangan dan tidak ada yang bisa membalas kekeliruanku selama ini kecuali mati syahid. Subhanallah. Ikrimah. Dari situ Ikrimah apa yang dilakukan? Qiyamul lail tidak pernah ketinggalan. Dari situ Qiyamul lail tidak ketinggalan. Qiraatul Quran tidak ketinggalan. Kalau Quran dibaca, itu sering menangisnya sambil meluknya. Kalau kita kan kalamullah gitu kan. Ikrimah tidak pernah mengatakan kalamullah. Seakan-akan ini adalah milikku. Kalamu Rabbi, kalamu Rabbi, kalamu Rabbi. Ini adalah firman Tuhanku. Ini firman Rabbku, ini firman Rabbku. Kalamu Rabbi, kalamu Rabbi. Itu kalimatnya. Jadi kalau siapa sahabat yang dengan Quran selalu mengatakan kalamu Rabbi, itu Ikrimah. Iya, terakhirnya. Dia atau Ikrimah ikut di dalam perang yang namanya perang Riddah ikut. Dalam perang Hunain ikut. Terakhir puncaknya di perang Hunain juga ikut. Puncaknya di perang Yarmuk. Di perang Yarmuk. Iya. Di perang Yarmuk ini pasukan orang kafir 240.000 pasukan. Umat Islam 40.000 pasukan. Dari sejak lama, sejak dulu gak ada pasukan Islam itu lebih banyak dari pasukan orang kafir itu gak pernah ada. Dari sananya itu gak pernah ada. Iya. Pasukan Islam 40.000. Dalam keadaan siapa pimpinnya? Khalid bin Walid. Lalu begitu terjadi peperangan, Allahu Akbar, yang namanya Ikrimah itu bukan mencari kemenangan, tapi mencari syahid kemenangan untuk dirinya. Sampai maju ke depan, ada orang, wahai Khalid, itu lihat Ikrimah terlalu ke depan, wahai Khalid, itu Ikrimah terlalu ke depan, itu Ikrimah, dengan membawa beberapa pasukannya. Lalu Khalid mengejarnya, lalu mengatakan ucapannya, wahai Ikrimah, iya, jangan terlalu depan. Kenapa? Ini tunggu di sini. Lalu kata Ikrimah mengatakan, izinkan kami membongkar daripada kunci daripada pasukan ini. Setelah ini terbongkar, kalian masuk. Lalu kata Khalid bin, tapi resikonya, apa kata yang namanya Ikrimah? Ucapannya, demi Allah, saat aku memerangi Rasulullah, aku tidak pernah kabur dari peperangan. Dan aku selalu gigih untuk membunuh, menghabisi Islam. Haruskah hari ini, aku tidak membalas daripada kekeliruanku? Aku ingin menyelesaikan perang ini dengan aku cari maju ke depan. Dan setelah itu silahkan engkau masuk. Dan punten dengan mengatakan kalimatnya, aku di sini hanya untuk mencari kemenanganku untuk sendiri, yakni mati syahid. Itu maju ke depan. Begitu jenazahnya didapatkan, itu ada 70 luka dalam tubuhnya. Para sahabat menghitungnya. Ada panah, ada tombak, ada apa. Dalam keadaan mau wafat, Ikrimah menyatakan, air karena haus. Ternyata di sampingnya ada orang membawa, ini air. Setiap menit air, ternyata ada orang di sampingnya mengatakan, air. Kata Ikrimah, dia dulu, kasih dia dulu. Bagaimana cintanya. Ini satu orang yang mengatakan, air, begitu sebaka. Dia bilang, temannya dulu. Akhirnya ini kata sini, ini ke sini. Akhirnya tiga-tiganya wafat tanpa pernah minum air. Kenapa? Minum airnya bersama Rasulullah SAW di sorga. Ikhtitam yang ingin saya sampaikan. Tidak ada terlalu kelam dalam kehidupan manusia dengan taubat. Tidak ada terlalu keras hatinya dengan taubat. Apapun, sekeras apapun, sekelam apapun dalam diri kita. Kalau sudah taubat dan kembali kepada Allah. Lihat Ikrimah menjadi mujahid fisabilillah yang dirindukan oleh Allah. Dan berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Hikmah. Kita tidak perlu putus asa dengan apa yang kita miliki. Ikrimah saja
bisa taubat dan bisa menyandang gelar yang tinggi sahabat Rasulullah, kita bisa dengan tanpa putus asa takarrub kepada Allah apapun yang pernah kekeliruan kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni alhubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.